Ketersambungan kajian kita ini adalah ketersambungan yang benar-benar jelas satu dengan yang lain. Lalu tentunya kita mengenal aspek-aspek yang lengkap dari studi ini. Sehingga mengenal Islam kita tidak sepotong-sepotong. Kalau ceramah-ceramah lepas, di situ banyak gurau-gurau, ya intinya tidak apa-apa, baik. Mungkin itu di hari Kamis bisa kita ikuti. Tapi untuk hari Senin kita coba segar sedikit, naik sedikit. Di tahun ini kita coba ya secara sekilas ngaji ya ba'da subuh 30 menit ngaji hal terkait dengan aspek-aspek penting yang akhirnya kita mengenal studi yang utuh dalam studi Islam itu. Inilah tentunya yang banyak dikenal. Kenapa ya di dunia barat kok membuka studi Islam, padahal di Amerika misalnya. Dan mengapa mereka juga mengenal studi Islam di Jerman misalnya, padahal Jerman itu jelas-jelas seperti itu dan banyak di situ. Dan mengapa juga fenomena di Inggris sekarang ya banyak kita lihat fenomena menarik dan menarik kajian-kajian keislaman di sana. Nah, ini kalau kita lihat sekarang situasi dunia sudah sedemikian maju. Selain siaran lewat radio, kita kenal di YouTube. Sekarang itu sudah sebegitu rupa kajian studi keislaman dikenal masyarakat. Mereka tertarik. Bahkan bukan studi keislaman di dalam Islam saja. Kita ini sekarang juga dalam studi keislaman ini sudah masuk ke sub-sub studi yang di situ kalau kita simak bersama-sama sudah berdialog dengan ajaran-ajaran yang lain, dan itu sangat asik kalau kita ikuti. Sekarang dunia begitu ingin bergaul luas. Dunia global adalah dunia yang semakin menantang kepada kita belajar lebih luas. Dan namanya ajaran agama mesti arah-arahnya selain hidup di dunia, ya, diyakini ada kehidupan akhirat. Tidak hanya bicara kita. Dan itu ada landasannya. Kita terbiasa berpikir misalnya bahwa di dunia ini ya dan di akhirat kehidupannya mirip-mirip dengan sebuah mobil. Sebuah mobil kita miliki, 2 mobil, 3 mobil, ya lebih dari 10 tahun atau taruhlah lebih dari 20 tahun mobil itu sudah rusak. Ya, kemudian mobil itu didaur ulang. Dari mobil Avanza misalnya, setelah didaur ulang terpulang kita. Akan dijadikan apa dari Avanza? Menjadi Innova. Bisa. Nah, dari Avanza dijadikan yang atasnya lagi. Apa lagi? Alphard. Bisa. Itu kehidupan dunia di mana Allah pencipta kita dari tidak ada menjadi ada, dan setelah ada, alhamdulillah Allah menghendaki kita hidup lagi dalam keadaan yang baru sesuai dengan amal-amal kita. Nah, kita akan mengkaji hal-hal terkait ini. Pertama, sesuai dengan ayat yang kita bawakan ini adalah bahwa Al-Quran ini, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu ayat ya,
wala ya'tunaka bimisalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Tidaklah ya orang-orang ya kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil mengenai Al-Quran, ya, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya, tafsirnya. Hadirin dan hadirat yang terhormat, kalau begitu, ya, Al-Quran yang sudah dijelaskan tempo hari layak kita kenal kembali dan persegar. Bahwa Al-Quran adalah kalamullah al-munzalu ala Muhammadin biwasitati Jibril al-manqulu ilaina bitawaturi al-muta'abbad bitilawati. Al-Quran adalah firman Allah ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ya, melalui malaikat Jibril ya, secara mutawatir turunnya. Dikenal banyak sahabat. Al-muta'abbad bitilawati, yang dianggap ibadah ya, dengan membaca Al-Quran. Ini Al-Quran yang merangsang orang banyak belajar Al-Quran. Bagi Muslim jelas Al-Quran itu kitab suci kita yang menantang dibaca. Minta dibaca Al-Quran itu memang biar kita kenal banyak hal dari Al-Quran. Dan membacanya Al-Quran, paham benar, tidak paham benar, itu bernilai ibadah. Itu yang menantang dari Al-Quran. Dan Al-Quran yang kita baca itu bukan hanya diminta tahu artinya, tahu bacanya, ya, tapi kita diminta tahu tafsirnya juga. Berarti tahu tafsirnya, tahu kitab-kitab tafsir, tahu Al-Quran. Di situ kita tahu kitab-kitab berkenaan dengan Al-Quran yang sudah ditulis. Tahu tafsir, kita ditantang juga untuk tahu kitab-kitab tafsir. Dan ingat, Al-Quran itu dengan ulumul Quran banyak sekarang kitabnya. Saya tidak menantang kita mengaji kitab satu-satu. Tapi tidak apa-apa kalau kita sudah mulai luas pemikiran. Tertantang untuk belajarnya walaupun satu kitab misalnya nanti kita tunjukkan. Begitu pula dengan tafsir. Kitab yang menjelaskan Al-Quran sudah banyak. Khazanah itu mencapai 100 lebih. Kalau kita penasaran ingin tahu salah satunya dan mendalaminya, nanti kita tunjukkan. 1-2 lah. Supaya kita begitu belajar, langsung masuk, langsung meresap, dan langsung kenal. Ini loh dunia Islam itu sebenarnya. Hanya yang diminta dari kita ini menjadi orang yang pembelajar. Itu yang paling bagus. Tidak pernah jemu-jemu belajar sampai kapanpun. Dan bahkan belajar itu jangan ragu. Berpahala. Di tempat tugas kita boleh bawa buku, taruh di sebelah kita, di mana ada waktu kosong. Nah, buku itu dibaca, kitab itu dibaca, itu seperti itu belajar kita. Sehingga wawasan ini menjadi luas. Hidup ini tidak sempit. Dan kalau kita nyari rezeki dimanapun saja, silakan nyari rezekinya. Kita kan sudah punya ilmu berkaitan dengan rezeki yang kita cari. Silakan. Bawa berhasil itu sampai kita kaya bahkan dan mulia sekaligus. Ya, tokoh-tokoh Muslim yang berpengaruh, yang jelas kepada kita, beliau itu rata-rata dengan tidak promosi-promosi sudah kaya dan mulia lagi. Nah itu yang dikehendaki dari kita. Jadi kajian-kajian yang coba kita kaji ini pertama nanti berkenaan dengan studi Al-Quran. Ya. Kemarin sudah sempat secara detail kita sampaikan bahwa studi Al-Quran itu nanti berkenaan juga dengan pembelajaran. Oh sudah kita singgung itu.
Ya, pembelajaran kita mengenai belajar itu sendiri, mengajarnya juga, dan belajar petunjuk bagaimana beramal. Kita sudah pengkaji itu. Nah, studi Al-Quran tentunya berkaitan dengan Al-Quran ini sendiri. Ya. Ya. Nah, pada kerangka keilmuan studi Islam, saya ingin menegaskan lagi, kita diperkenalkan dengan bidang telaah keilmuan yang segar, luas, cermat, dan mendunia yang layak dikenal. Studi ini tentu baik jika dikenal secara bertahap, sehingga mengenalkan kita pada banyak aspek yang luas dari studi ini yang menjadikan kita berwawasan luas dalam keilmuan yang sambung dalam konteks dunia dan akhirat. Studi ini dicoba kita kaji sejak ini dan semoga tentunya bermanfaat bagi kita sekalian. Hadirin dan hadirat, ya, di studi ini pada dasarnya kita ingin memperkenalkan studi Al-Quran dan hadis yang untuk pertama kita coba mengenal studi Al-Quran dan tafsir bagian 1. Nah, kita perkenalkan dulu beberapa hal ya yang mengantar ke pokok-pokok pemahaman kajian ini. Yang pertama mengenai studi Al-Quran dan tafsir, ya, dan kemudian studi yang lain-lain. Hadirin dan hadirat yang terhormat, dari perkenalan tadi, pengantar tadi, maka pembicaraan kita, paling tidak untuk awal ini, kita perkenalkan bahwa Al-Quran itu pada dasarnya memiliki unsur-unsur penting, yaitu pertama, dia adalah kalamullah. Ia adalah kalamullah, firman Allah. Dalam kondisi firman Allah, jelas dia itu adalah wahyunya yang layak kita tahu. Dan kalau kita membaca Al-Quran, maka kita sebetulnya berhadapan dengan Sang Pencipta, membaca wahyunya di hadapannya. Mari kita lakukan pembacaan yang tidak terlalu klasik pemahaman kita, klasik dalam artian terlalu sempit. Kita membaca Al-Quran adalah membaca wahyunya di hadapan Tuhan yang maha dekat dengan kita. Oleh karena itu membaca yang baik, kita punya wudu membaca yang baik. Kalaupun tidak punya wudu, ya tentunya membacanya jangan semacam membaca Al-Quran, tapi membaca teks, begitulah, minimal seperti itu. Dan bagi orang yang tentunya tidak mensyaratkan wudu, tentunya ya jalan saja. Nah, yang kedua tentunya Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Awalnya turun kepada Nabi. Begitu lengkap sudah 30 juz. Nah, ini sudah kita miliki sebagai khazanah yang layak dikaji. Ayatnya 6.236 ayat. Itulah Al-Quran. Ya. Malaikat Jibril lelah penurun Al-Quran dari langit atas perintah Allah kepada Nabinya Muhammad SAW sehingga sampai kepada kita. Lalu al-muta'abbad bitilawatih, Al-Quran itu ibadah. Silakan kita belajar ulumul Quran, kitab-kitab berkenaan dengan studi ilmu-ilmu Al-Quran ini. Yang ilmunya berkembang sekarang tidak kurang dari 15 macam ilmu. Layak ini kita kenal. Kemudian yang kedua, penjelasan Al-Quran, tafsiran Al-Quran. Di mana tafsir ini kalau kita lihat adalah syarhul Quran, penjelasan Al-Quran, wa bayanu maknahu, dan ya, keterangan, penjelasan mengenai makna-makna Al-Quran. Wal ifsah bima yaqtadihi,
dan penyampaian sajian, ya, kepada apa yang mendekatkan kita kepada yang dimaksud Al-Quran. Bi isyaratihi, dengan isyarahnya, ya, dengan binasihi, dengan nasnya, au najwahu, atau maksudnya. Dengan begitu maka kita kenal Al-Quran dari tafsir-tafsirnya. Tafsir apa saja yang layak kita kenal? Ya, sabar dulu ya. Tidak harus disampaikan kali ini. Ya, kita layak mengenal dunia tafsir di tingkat internasional. Ya, dari tafsir yang berbahasa Indonesia, berbahasa Arab, bahkan sudah banyak berbahasa Inggris dan bahasa lainnya. Kita berharap perkenalan kita kepada Al-Quran dan tafsir mengantar kita kepada pemahaman yang lebih jauh tentang ajaran studi Islam ini, dan kita mudah-mudahan semakin lama semakin luas, dan kita sebagai muslim merasa asik tatkala berangkat dari Indonesia ke Saudi Arabia itu untuk menunaikan ibadah haji atau ibadah umroh, ya, terus langsung ke negeri lain, menyimak ke Turki, melihat ke tempatnya Al-Bukhari dibangunkan, ya, semacam istana, ya, tempat makbarahnya, dan tentunya bertamasya ke tempat-tempat lain, studi tour ke Mesir dan ke negeri-negeri lain. Dan jangan lupa ke Indonesia juga, karena Museum Nabi Muhammad sudah ada di Jakarta sana. Belum lagi ke Jawa Tengah dengan masjid di Solo yang baru, dan tentunya di Semarang jangan lupa ada MAJT. Hadirin yang terhormat, itu aspek-aspek yang layak kita kenal. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat, mengantarkan kita lebih luas kepada hal-hal berkenaan dengan, ya, Al-Quran, ya, dan tafsirnya, serta berikut studi Al-Quran yang elegan dan lebih jauh kita kenal. Sekian, mudah-mudahan uraian pengantar ini bermanfaat. Ya, saya berharap, ya, pada minggu-minggu berikutnya kita secara berkelanjutan sabar dan menyimak bersama-sama tentang studi Islam, ya, kini dan ke depan. Sekian, ada salah ada khilaf saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.